muslimin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari yang mulia ini, khutib mengambil judul adalah 3 syarat meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat daripada kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifat lemah. Sifat kita ini adalah terbatas. Terkadang kita ada rasa sedih, terkadang kita ada rasa takut, terkadang kita ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitulah Allah ciptakan kita, sifatnya dalam keadaan lemah dan terbatas. Dalam kehidupan kita ini kadang kita mengalami yang namanya kesulitan. Ada namanya putus asa, ada namanya masalah kadang tak ada habis-habisnya. Segala problem kehidupan kita ini, kita berbagai macam bentuknya, kita sendirilah yang menjalaninya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bersifat terbatas, kita lemah, maka jelas kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kan kita ucapkan itu di dalam sholat kita. 17 kali kita ucapkan di dalam sholat kita, yang menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa kita ini lemah, kita ini tak ada apa-apanya. Dari mana kita tahu? Tadi surah Al-Fatihah itu ayat yang 5 yang kita baca. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Tak ada lain selain meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia, lebih-lebih lagi di kehidupan di akhirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada berhutang misalnya, kemana kita mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang tak selesai, Allah tempat mengadu, Allah tempat meminta. Dan di akhirat, pertolongan Allah jauh lebih kita harapkan, kita butuhkan. Bahkan kaum muslimin, apa salah satu bentuk kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar nanti di akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti menandakan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir itu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalianlah yang berhajat, kalianlah yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tidak saja di dunia, lebih-lebih lagi nanti kita di hari akhirat, kita juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati jembatan Sirat, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini pun kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi 3 syarat ini kaum muslim. Yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah kita berusaha untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam awal khutbah tadi sudah kita bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk pertolongan bagi agama Allah Subhanahu wa taala ini? Ada banyak kaum muslimin. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, ataupun bisa dengan kekuasaan, dengan pikiran kita. Dengan tenaga, dengan harta, apa contohnya? Kita berinfak, bersedekah ke pesantren-pesantren misalnya, atau ke masjid, atau ke tempat anak-anak yatim, ke tempat lembaga-lembaga yang membutuhkan bantuan dana yang digunakan untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Maka apabila itu yang telah kita berikan, kita keluarkan, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenaga, apa contohnya? Ketika hari raya kurban, kita ikut membantu pelaksanaan hewan-hewan kurban, penyembelihan, menguliti dan segala macamnya, itu tenaga. Dengan kekuasaan, apa contohnya membantu agama Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai kepala keluarga, kitalah kekuasaan yang tertinggi di rumah itu. Kitalah yang mengatur jalannya keluarga kita. Kalau ada kita dapat di istri kita, anak kita misalnya tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab,
maka salah satu bentuk pertolongan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kita suruh dia untuk memakai hijab menutup auratnya. Kalau kita dapati dia mulai berkhalwat, berdua-duaan dengan pasangan yang bukan muhrimnya, yang bukan halal baginya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk melarangnya, mencegahnya. Itu juga sudah termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita lihat contohnya di zaman dahulu kaum muslimin, ketika Nabi Muhammad berserta para sahabatnya berperang, yaitu perang Badar. Jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, sementara kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan kaum muslimin dari cerita perang Badar tersebut. Begitu pula dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah 300 hari mereka dibombardir, dirudal, diintimidasi oleh pasukan Israel laknatullah alaih. Tapi alhamdulillah pertolongan senantiasa datang kepada saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang beriman. Sampai ini alhamdulillah saudara-saudara kita masih bertahan. Apa sebabnya? Sebab pertolongan Allah itu datang di saat kita mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa syarat supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang kedua adalah hidupkan sikap saling tolong menolong di antara kita. Barangkali ini sudah mulai jauh di antara kita. Kadang kita lebih sering mementingkan diri sendiri daripada kepentingan saudara-saudara kita. Padahal kalau kita lihat kiri kanan, depan belakang di pada rumah kita, barangkali ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Maka sudah kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita apabila ada yang membutuhkan bantuan kita. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, maka nanti di akhirat Allah akan ringankan pula kesulitannya. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti Allah akan menutup aib dia pula di akhirat nanti. Apa caranya? Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan memperbanyak menolong saudara kita, yaitu adalah saudara kita seiman atau saudara kita sebangsa dan setanah air. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah apa syarat agar kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan adalah kita berusaha untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan dia akan diberi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Dan apa jalan yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak lain dan tak bukan kaum muslimin. Jalan itu yang bernama salat. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Lantas bagaimana mungkin kaum muslimin kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama yaitu adalah salat, tapi justru salat itu pula lah yang kita tinggalkan. Maka ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kaum muslimin salat yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, tetapi salat itu pula yang kita tinggalkan. Pengalaman kita sekarang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin, barangkali di antara kita atau jemaah kita yang lainnya, banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan salat. Hanya Jumat saja, hanya segelintir salat saja yang dikerjakannya. Padahal kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, salah satu amal yang ibadah yang pertama sekali dibuka, diperiksa catatan amal ibadahnya itu adalah salat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Tetapi apabila solatnya sudah jelek, maka jelek pula lah seluruh amal ibadahnya. Sehingga apa? Jangan sampai kita tak melaksanakan solat, karena kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat itu adalah terletak daripada solat yang kita kerjakan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya, undanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti dengan cara kita memenuhi 3 hal tersebut. Yang pertama adalah kita berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, baik dari segi harta,
tenaga, pikiran ataupun kekuasaan kita. Yang kedua adalah dengan cara memperbanyak menolong saudara kita. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lainnya. Dan yang ketiga adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan melaksanakan salat. Apabila kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah salat. Tidak hanya solat-solat fardu, tetapi kalau bisa kita tambah pula dengan solat-solat sunat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, lebih-lebih lagi daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.